Teman-teman OPS, ini kali ini Pak Adi akan berbagi bagaimana kita menyimulasikan ya. Kita diberikan waktu untuk simulasi sebelum praktik aslinya ya. Nah, ini di laman ijazah data Kemdikbud Go.id ini nanti Pak Adi akan berikan linknya nanti. Jadi silakan teman-teman login saja di sini supaya tidak terlalu panjang videonya. Kita login menggunakan akun SDM ya, yang digunakan untuk masuk Perpal PD lah, Perpal PTK. Ini kita masuk, kita tunggu. Nah, teman-teman nanti akan ada notifikasi. Jadi saat ini sistem sedang dalam masa simulasi ya, pengelolaan data induk ijazah. Jadi satuan pendidikan serta dinas atau Kementerian Agama dapat melakukan simulasi ya hingga 17, tapi sudah ada pembaruan lagi sampai tanggal 22 April. Hari ini Pak Adi buat video ini tanggal 17 ya. Tapi sekarang Pak Adi akan perlihatkan ada jadwal yang diperpanjang untuk melakukan simulasi. Seluruh transaksi pengelolaan data yang dilakukan selama masa uji coba tidak akan mempengaruhi data asli. Jadi ketika sekarang kita simulasi, berarti nanti pada saat aslinya tidak akan mempengaruhi ya. Setelah periode simulasi berakhir, data akan dikembalikan ke kondisi semula. Jadi kalau hari ini misalnya kita luluskan anak semuanya atau tidak diluluskan, maka data yang sudah kita kotak-atik tadi itu kembali dulu normal ya. Seperti belum kita melakukan apa-apa. Jadi silakan pantau laman manajemen ijazah secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal rilis dan tahapan pengelolaan data induk ijazah. Jadi ada nanti jadwalnya untuk memulai aslinya, ya teman-teman ya. Kita klik saja, iya mengerti. Nah ini adalah profil dari dari sekolah kita teman-teman. Ada beberapa hal nanti yang akan kita lakukan mulai dari penetapan DNS, kemudian kelulusan, kemudian SPTJM, DNT, dan penomoran. Sebenarnya yang paling penting sekarang kita lakukan, walaupun belum simulasi teman-teman ya, kita harus melihat berapa jumlah peserta didik kelas 9 kalau yang SMP, kalau yang SD kelas 6. Apakah sudah masuk ke dalam ini, tax list pengguna? Ini ada 25 peserta didik yang belum ditetapkan kelulusan. Artinya 25 ini adalah siswa yang sudah masuk ya, masuk ke dalam DNS lah, yang masuk ke dalam aplikasi gitu. Karena kita belum belum kita melihat DNS-nya ini. Artinya 25 ini sudah masuk ke dalam sistem, tetapi ada 2 peserta didik tingkat akhir belum terdata pada DNS untuk penerbitan ijazah. Maksudnya ini adalah teman-teman harus berkunjung ke Perpal PD. Nah, nanti Pak Adi akan berbicara masalah bagaimana mengatasi beberapa masalah Perpal PD yang banyak sekali yang mengeluh padahal sudah sesuai KK, sudah sesuai KTP. Nanti kita berbicara di belakang layar bagaimana cara mengatasinya. Ya, teman-teman. Kali ini kita fokus saja. Ya. Teman-teman silahkan saja ke ini ya, teman-teman ke DNS saja. Kita mulai dari DNS karena ini adalah alurnya. Kita ke DNS. Ini boleh teman-teman buka valid DNS seperti ini ya. Ini DNS teman-teman 25 siswa yang sudah masuk ini seharusnya ada 27 ini ya. Jadi ini tinggal 2 yang belum diperbaiki ya, masih dalam proses. Kemudian ini kita mulai dari penetapan kelulusan. Oh ya, Pak Adi tadi janji untuk perlihatkan jadwal. Ini ada jadwal terbaru teman-teman ya. Ini tanggal mulai untuk simulasi ini kan penentuan kelulusan. Ini simulasi ya. Pembuatan SPTJM sudah simulasi semua. Simulasi artinya kita praktik sebelum aslinya gitu loh, mensimulasikan. Menyimulasikan ya. Nah, ini mulai tanggal 2 kemarin, April sampai tanggal 22. Nah, kemarin di sini tanggal 17, teman-teman, tanggal selesainya. Sekarang sudah diubah menjadi tanggal 22. Silakan teman-teman bisa melakukan simulasi atau mencoba-cobalah, gitu ya. Kemudian kita mulai dari DNS saja. Nah, kita mulai dari menu penetapan kelulusan ya. Jadi di sini akan 0.
Karena kita belum menetapkan kelulusan. Yang tidak lulus pun juga 0 di sini. Ya, Pak Adi agak percepat supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita mulai dari belum ditetapkan, teman-teman. Nah, ini ada 25. Ingat, teman-teman ya, masukkan dulu semua siswa dari perbaiki Perpal PD, maka nanti akan masuk semuanya 27. Karena hari ini kita akan simulasi saja dulu. Nah, teman-teman, saran Pak Adi, untuk misalnya siswa yang besar, misalnya ada 100 sekian, siswa kelas 6 atau kelas 9-nya, atau kelas 12-nya, ya. Di sini Pak Adi misalnya sarankan luluskan dulu semua, ya. Klik ya, luluskan semua peserta didik, simpan. Yes. Nah, nanti akan muncul di sini mana siswa yang lulus di menu yang ini. Toh nanti kalau misalkan, ya misalkan ini ada yang tidak lulus, di sini aja, diklik di sebelah kiri ini. Nah, di sini ya sebelah kiri ada tanda nih, tanda silang ya, tanda X. Di sini nanti ketika diklik tanda X itu, maka keterangannya adalah ini, keterangannya lulus. Ya. Nah, ini teman-teman akan membatalkan data peserta didik ini yang lulus, maka klik yang ini. Maka akan membatalkan kelulusannya menjadi misalnya batal. Yes. Maka nanti lulus itu 24 dan nanti statusnya masih ada di belum ditentukan, belum ditetapkan. Ya, di sini teman-teman kalau dia tidak lulus siswa yang tadi, maka teman-teman klik penentuan kelulusan yang ini, ya. Di sini ubah menjadi tidak lulus. Itu ya teman-teman ya. Oke. Misalnya dia lulus semua lah. Ini kalau misalnya kalau tidak lulus semua ya. Nah, di tahap ini teman-teman sudah menetapkan kelulusan. Nah, setelah menetapkan kelulusan, maka kita akan bisa membuat SK penetapan itu ya teman-teman ya. Klik unggah SK penetapan di sini. Nah, seperti biasa kita harus mengunduh format kelulusannya dulu ya. Nah, ini yang sudah unggahnya belum kan, ini belum, memang 25. Kita unduh dulu formatnya di sini. Seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini sebelah kanan kita teman-teman ya. Ada berapa siswa ini yang 25 tadi. Kita harus tulis nomor ini teman-teman. Nomor suratnya. Ini berbeda setiap sekolah ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan. Kemudian tanda tangan kepala sekolah. Ini ya. Nah, ini tanggal kelulusannya ada tanggal 2 Juni ini sudah dicantumkan. Kemudian stempel jangan lupa di sini. Itu untuk kelulusan ya. Kemudian teman-teman silakan unduh. Ya, ingat unduh dulu. Kita katakan ini masih kosong. SK kelulusan kosong. Ya, kita simpan seperti ini. Oke, katakan sudah kita isi ya teman-teman di luar sistem. Kemudian teman-teman tanda tangani, stempel dan scan lagi. Ingat tulis tulis nomornya. Setelah itu teman-teman silakan unggah SK di sini. Tulis nama kepala sekolahnya, pilih nomornya misalnya 123 ya, teman-teman yang akan tulis di sana. Kemudian unggah filenya yang tadi. Misalnya tadi ini ya. Kita ubah menjadi sudah diisi. Ini katakan mesti simulasi teman-teman ya. Jadi kalau aslinya jangan tidak diisi. Open. Seperti ini dan simpan teman-teman ya. Yes. Seperti biasalah. Nah, ini. Nah, ini kan perhatian satuan dari Anda masih dapat membatalkan SK penetapan selama belum membuat SPDJM. Ya. Oke, teman-teman nanti kita bisa batalkan santai saja. Jadi yang sudah SK itu ada 25 sudah ini. Nah, ini sudah kita SK-kan ya. Setelah itu bagaimana teman-teman? Setelah itu kita ke pembuatan SPTJM. Nah, ini dia. Nah, ini kan belum buat SPTJM ya. Caranya adalah kita buat SPTJM. Pilih kepala sekolah, buat SPTJM, yes. Seperti biasa, di sini teman-teman harus mengunduh dulu format SPTJM. Unduh. Nah, sama seperti SK tadi lah, unduh SPTJM, terus teman-teman kita unduh.
Nah, ini bedanya teman-teman kalau yang SPTJM ini harus ada materi 10.000 ya, tanda tangan oleh kepala sekolah dan stempel. Diunduh di luar sistem ditandatangani di luar sistem SPTJM kosong. Seperti inilah. Simpan dulu, silakan ditandatangani dan dikasih materi, stempel, barulah kita unggah SPTJM. Unggah di sini seperti biasalah kalau operator ini kacang koma. SPTJM kosong ini silakan diisi. Ini kita kasih sudah diisi. Atau nanti kalau teman-teman aslinya SPTJM SMP berapa, SD berapa gitu, ya. Open, belum saya pilih. Oke, ini dia open, simpan seperti biasalah. Yes. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah SPTJM teman-teman ya. Nah, sampai di sana, maka nanti akan ditetapkan untuk simulasi ini cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Di atas silahkan lihat jadwal di beranda, ngerti. Nah, ini kan ada tahapannya. SPTJM saja dulu. Nanti kalau aslinya penetapan DNT, ada di panduan yang sudah Pak Adi berikan. Panduan pengisian ijazah itu ya, bagaimana ijazah. Untuk DNT ini nanti akan ada di sini dia nanti berapa DNT. Ya kita untuk simulasinya cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Tidak usah kita teruskan. Cukup sampai SPTJM saja. Jadi teman-teman bisa coba-coba. Ya. Jadi kalau sudah sampai di sini pembuatan SPTJM teman-teman, bahwa nanti apa istilahnya ya, pengajuan SPTJM sedang dalam proses antrian persetujuan dinas. Jadi kalau sudah nanti disetujui oleh dinas ini, maka nanti mungkin akan masuk ke DNT ya teman-teman. Nah, karena ini adalah proses simulasi, teman-teman, Pak Adi akan batalkan. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya tanpa dibatalkan tidak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi ya Pak Adi batalkan saja. Adin mai angan kalau bahasa Pak Adi itu. Jadi batalkan saja, ini kan hanya simulasi. Saya batalkan dari SPTJM ya. Batalkan, yes. Menjadi belum SPTJM. Kemudian diunggah SK penetapan, kita batalkan SK juga, kasih centang, batalkan, yes. Oke, semuanya tidak perlu kita lakukan ini sebenarnya teman-teman ya. Tapi ya santai aja. Nah, ini batalkan semua juga. Oke, supaya kembali seperti semula. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah simulasi bagaimana nanti kita bekerja di dalam e-ijazah ini. Ya. Kalau ada pertanyaan dan kita diskusikan nanti di luar sistem. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.